Halo YouTube, welcome to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini atau di video ini saya akan melakukan eksperimen ya, dimana saya akan mengetes SSH dari penyedia layanan SSH. Apakah SSH tersebut bisa worth it untuk kita pakai dan bagaimana kecepatannya akan kita bandingkan nanti satu persatu. Oke, bagaimana hasilnya? Simak terus video ini. Oke, yang pertama teman-teman, sebelum kita melakukan eksperimen ya, kita coba buka dulu paket kita ya. Kita tes, kita cek pulsa dan paket saya. Saya menggunakan kartu Telkomsel dan dengan kuota GameSmack ya teman-teman ya. Kita cek pulsa saya. Dan teman-teman bisa lihat di sini pulsa saya Rp5000 ya teman-teman ya. Oke, kita keep apakah pulsa saya nanti berkurang atau tidak. Kemudian kita cek kuota kita dan kita akan bandingkan apakah nanti kuota internet saya itu berkurang atau kuota GameSmack-nya. Oke, kita cek kuota kita. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat ya. Kuota game saya yang baru saya beli itu masih 30 GB dan kuota game sebelumnya itu tinggal 24 GB. Kemudian di sini ada kuota internet 1006,21 MB dan kuota YouTube 512 MB. Kemudian kuota YouTube-nya yang terdahulu itu 479 MB. Oke, kita keep. Dan di sini saya akan melakukan eksperimen SSH ya dari penyedia layanan SSH. Dimana di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 5 penyedia layanan SSH yang sudah saya pakai ya, yang sudah saya gunakan atau sudah saya buat di sini. Saya akan mengeceknya atau mengetesnya gimana kecepatannya masing-masing dari SSH ini dan apakah dia fast connect atau tidak, dan bagaimana pingnya, bagaimana kecepatan download dan uploadnya. Oke, kita di sini menggunakan HTTP injector ya untuk aplikasinya, dan di sini masih kosong ya teman-teman pilotnya. Pertama kita buka dulu di bagian pengaturan sini dan kita mulai memasukkan SSH dari masing-masing penyedia layanan SSH. Oke, eksperimen yang pertama kita coba dengan menggunakan SSH dari Speed SSH ya. Oke, langsung aja kita tes ya teman-teman ya, apakah dari SSH ini masing-masing ini malak pulsa dan kuota apa enggak, apa ada yang malak atau enggak ya. Kita salin username-nya. Kita tempel di sini. Dan untuk kuota games ini sangat enak ya teman-teman ya untuk menginjeknya ya. Kita hanya butuh SSL aja sudah langsung connect. Dan untuk teman-teman yang belum connect itu mungkin SSH-nya bermasalah, karena ada beberapa SSH yang tidak support SSL. Dan di sini saya menggunakan SSH yang support SSL semua. Oke, kita masuk ke mode TLS atau SSL ya, dan kita masukkan bug-nya masih bug lama ya teman-teman ya, belum saya perbarui bug-nya. Oke, langsung kita konekkan teman-teman, apakah connect atau enggak ya. Kita mulai dan connect teman-teman ya. Untuk speed SSH connect dan lumayan cepat ya teman-teman ya, fast termasuknya. Oke, langsung kita untuk pengecekan speed test ya. Kita tes kecepatannya dan berapa pingnya. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, sudah ketemu servernya. Nah, pingnya di 282 ms ya teman-teman ya. Berarti ini agak lelet kalau buat main game. Tapi jangan salah teman-teman, kecepatannya di angka 30 Mbps ya. Oke, kita sudah dapat di angka kecepatan unduhnya.
Dan ini hasil dari SSH dari speed SSH ya teman-teman ya. Unduhnya di 30 Mbps dan unggahnya di 4,81 Mbps. Oke, kita coba sekarang dengan browsing mendownload ya. Kita browsing dan mendownload untuk file besar dan apakah yang terpotong itu kuota Gensmack-nya atau kuota internetnya. Oke, kita download. Kemudian kita lihat detailnya. Oke, kecepatan seperti ini ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Kita coba di angka 100 MB ya. Untuk membuktikan apakah dari SSH ini dan book ini kita dapat menggunakan kuota Gensmack tanpa dikenakan kuota dan pulsa. Oke, kita sudah menyentuh di angka 100 MB ya teman-teman ya. Kita jeda di sini dan kita cek kuota kita ya. Kita cek press info V2. Oke. Nah, kita udah dapat pesannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini hasil atau SMS dari setelah kita melakukan injek ya. Dan di sini bisa dilihat teman-teman kuota internetnya 1006 dan di sini 1005,68 ya. Berarti hanya berkurang sekitar mungkin tidak ada 1 MB ya teman-teman ya. Dan yang berkurang itu kuota Gensmack-nya, dimana kuota sebelumnya itu 24 GB,01 dan di sini sekarang 23,9 ya, berarti pas 100 MB ya teman-teman ya. Oke, cara ini work dan coba kita ganti dengan SSH yang lain ya. Oke, berhasil ya untuk SSH speed SSH, boleh digunakan. Kita berhenti dan kita kembali lagi di SSH yang kedua. Lagi di catatan dan kita gunakan SSH Stores ya teman-teman ya. Dengan cara seperti ini kita bisa tahu seberapa worth it atau seberapa sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, kita ganti di sini dengan SSH Stores ya. Ganti nama penggunanya sesuai dengan yang sudah kita buat. Oke, ini masih dengan IP yang sama ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini kita dengan IP 10.6.124.55. Apakah masih connect atau tidak? Oke, langsung kita mulai. Ya, langsung terhubung teman-teman di sini. Bisa lihat ya. Dan di IP berapa kita terhubung untuk membuktikan ya bahwa saya tidak melakukan mode terbang dulu ya. Dan tetap ya teman-teman ya, masih di 10.6.124.55 ini IP-nya, tidak berubah IP, langsung connect. Oke, langsung kita tes speednya ya. Kita tes dengan speed test. Langsung aja kita mulai di sini. Oke, ini saya sangat recommended ya teman-teman ya. Kita berada di ping 51 ms ya, berarti ini cocok buat main game ya. Mulai recommended nih, dan kecepatannya juga di atas speed SSH tadi ya. Speed SSH tadi hanya 30,1 dan sekarang 31,9 Mbps untuk stores SSH. Dan untuk unggahnya di angka 18,3. Oke, jadi seperti ini ya kecepatan dari store SSH. Teman-teman bisa gunakan ini, cocok buat download dan cocok untuk main game. Lanjut kita ke Google Chrome teman-teman.
dan kita di sini akan mendownload file besar juga, apakah dia malak kuota internet atau enggak. Kita download, kita lihat detailnya. Oke, kita tunggu sampai 100 MB ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dengan download sebesar 2,03 GB kita hanya membutuhkan waktu 12 menit saja dengan kecepatan rata-rata 12 Mbps per detik. Sedangkan untuk kuota utama saja mungkin tidak seperti ini kecepatannya ya. Ini kita sudah berada di 100 MB dan langsung kita cek ya. Kita cek kuota kita tadi. Oke, kita cek dengan cara flash info V2. Nah, kita terdapat pesannya, dan tetap ya teman-teman masih menggunakan kuota gamesnya, berarti recommended banget ini buat SSH Stores ya, karena bisa mengungguli dari speed SSH, dimana kuota games nya sebelumnya 23,9 dan di sini sudah 23,72, dan untuk kuota internetnya hanya berkurang sekitar tidak ada 1 MB lah intinya itu teman-teman. Oke, kita keep ya, sudah 2 yang sudah kita tes dan kemudian kita kembalikan, kita berhenti dan kita tes lagi ya teman-teman. Kita masuk ke catatan lagi dan kita tes lagi dengan menggunakan My Tunneling. Oke, My Tunneling ini apakah lebih kencang dari SSH Store, apakah bisa mengalahkan SSH Store ya. Oke, dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui SSH mana yang paling recommended ya. Di sini, dan untuk nama penggunanya yes. Saya lupa teman-teman, ini sepertinya salah ya. Kita baca di sini dan kita buka lagi. Nah, ini yang benar username-nya. Salin. Oke, sudah. Langsung kita tes ya teman-teman ya. Kita tes. Dan ini juga masih menggunakan IP yang sama ya. Langsung connect teman-teman, sudah ada keterangannya di sini, pengguna tunvpn.com tester, yaitu akun SSH saya, dan IP-nya masih di angka 10.6.124.55 ya teman-teman ya, seperti yang di atas di sini bisa lihat 10.6.124.55. Oke, langsung kita ke speed testnya teman-teman. Kita mulaikan lagi speed testnya. Kita mulai. Apakah ini lebih worth it dari SSH Stores, atau mungkin bisa dinomorduakan ya untuk pilihan pembuatan SSH. Dan nanti saya juga akan memberikan tips bagaimana cara memilih SSH untuk bermain game yang lebih lancar ya, dan untuk bisa digunakan video call ya, karena kebanyakan SSH tidak dapat digunakan untuk video call dan bermain game itu sangat lemot. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, pingnya parah ya teman-teman. Pingnya di angka 296 MB ms ya, sorry. Ini sangat lag parah ya kalau buat main game, dan untuk unduhnya juga di bawah SSH Store dan Speed SSH, dimana unduhannya di angka masih 28,55 Mbps ya. Untuk unggahnya juga lumayan bad ya teman-teman ya.
hanya di angka 4,99 Mbps. Oke, coba kita tes download. Apakah dari SSH ini memalak kuota kita atau tidak. Oke, agak sedikit lama ya responnya di sini. Sebenarnya yang paling kenceng itu dari di SSH ya teman-teman, karena akhir-akhir ini entah kenapa servernya itu sering error. Saya sudah beberapa kali membuat namun gagal terus ya, dengan alasan server penuh, padahal di keterangan itu servernya open ya, tidak penuh. Oke, kita tunggu sampai 100 MB ya teman-teman ya. Dari SSH Store tadi kita bisa melihat ya, dimana 2,03 tadi untuk SSH Store hanya 12 menit, dan di sini lumayan lama ya, sampai 26 menit, setengah jam. Tapi lumayan speednya lumayan stabil ya, di angka 6 dan 5 Mbps per detik. Ini juga bisa buat referensi buat teman-teman ya, yang katanya susah connect di kuota GSM nya, karena itu kuota sangat murah banget ya teman-teman ya, dan sangat enak diinjek gitu. Beda seperti Ruang Guru dan Ilmupedia, kita harus cari proxy. Kita hanya menggunakan SSH aja juga sudah connect kalau pakai GameSmack ini. Oke, kita udah di 100 MB teman-teman. Kita cek ya pulsa kita, kuota kita di flash info V2. Oke, kita tes, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Masih work ya teman-teman ya, tidak memalak kuota internet, dan dia menggunakan kuota GameSmack nya ya 23,54, dimana kuota sebelumnya saya 23,72 GB, dan di sini sudah berkurang 23,54, berarti work cara ini ya. Dan kuota utamanya juga internetnya ini masih di 105, mungkin hanya kurang sekitar 100 MB, 100 KB-an lah. Oke, kita coba tes lagi dengan SSH yang lainnya ya. Kita berhentikan di sini dan kita tes lagi dengan SSH yang lainnya. Kita tes dengan FreeVPN ya. Kita tes apakah cara ini work atau tidak. Kita tes dengan FreeVPN. Oke, kita buka HI-nya atau HTTP injektornya. Kemudian di sini pilih SSH-nya ya. Tempel di sini. Oke, sandinya tetap ya 1 2 3 4 5. Dan kemudian kita kopikan hostnya. Jadi jika ada SSH yang lebih bagus dari yang sudah saya jelaskan di sini, teman-teman bisa bagikan ya di kolom komentar. Nah, teman-teman di sini untuk FreeVPN ini sepertinya bermasalah ya teman-teman ya. Dia tidak fast connect atau mungkin tidak mau connect. Coba kita mulai dan kemudian kita mode terbang ya. Kita mode terbang, kemudian kita konekkan kembali ya, kita mulai kembali, dan tetap nggak mau connect ya teman-teman ya. Oke, berarti ini untuk pelajaran ya. Kalau membuat untuk di FreeVPN, coba dites di TKP masing-masing apakah connect atau tidak ya FreeVPN ini. Ya, FreeVPN tidak connect ya, kita bisa kita remove dari daftar pembuatan akun SSH. Dan coba kita tes yang terakhir dari FlySSH ya teman-teman ya. Coba kita tes dari FlySSH ini apakah connect, dan ataupun kalau connect itu lebih worth it dari yang lainnya apa enggak. Jadi
Jadi VPN kita daftar hitamkan ya teman-teman ya, karena nggak bisa connect di TSL, padahal saya bikinnya udah dengan mode TSL ya teman-teman ya. Kita salin di sini username-nya dan kita masukkan di sini. Ya, langsung kita masukkan passwordnya, kita simpan dan langsung kita konekkan ya teman-teman, apakah connect atau tidak. Oke, kita lihat lognya. Oke, masih sunek ya teman-teman ya, sama seperti Free VPN. Oke, tapi dia connect teman-teman, tanpa saya mode terbang. Dia mencoba, walaupun tadi sempat disconnect terus ya, sempat sunek, susah connect, namun dia tetap connect ya di sini ya. Dia connect sendiri tanpa saya mode terbang. Saya biarkan tadi sekitar 30 detik ya, 30 detik dia langsung connect. Dan ayo kita buka speed testnya, kita tes di sini berapa kecepatannya dari Fly SSA ya. Sebenarnya banyak banget penyedia layanan SSA ya teman-teman, namun saya hanya mengetes 5 dari server atau website penyedia layanan SSA ini. Oke, setelah video ini saya akan berikan trik bagaimana cara video call dengan menggunakan SSA yang benar ya, dan untuk games juga yang benar bagaimana. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman, hampir menyamai SSA Store ya, namun dia kembali lagi ya, dia kembali turun lagi. Dan untuk pingnya di 137 ms ini lumayan ya, stabil ya. Oke, saya nggak tahu ini kenapa tesnya gagal. Coba kita mulai lagi. Setelah dia download kemudian dia gagal, kenapa ini? Apa dia tidak support untuk mendownload, mengupload? Padahal untuk di download ini sangat kenceng ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini di angka 30 bahkan 31. Oke, di 30. Oh, berarti ini tidak support untuk mengupload ya teman-teman ya. Jadi kelemahannya di situ. Coba kita langsung buka kali ini ya. Kita download, apakah worth it atau tidak. Oke, kita download. Maka dia memalak kuota internet saya atau tidak di sini. Oh ya teman-teman yang baru melihat video saya atau berkunjung di channel saya mohon sekali untuk subscribe ya, karena tanpa kalian channel ini tidak berarti apa-apa ya. Dan jangan lupa juga like dan komen ya di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like dan komen, dan bisa sharing kita di komentar ya. Kita bikin forum di sini. Oke, kecepatannya sangat mantap ya teman-teman ya, di rata-rata 13 Mbps, dan ini sudah saya skip. Kita tes ya, kita tes apakah dia malak kuota internet saya atau enggak. Kita tes flash info. Jadi semua SSA itu ada kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman ya. Nah, di sini langsung. Oke, di sini tetap ya teman-teman, kuota internet saya masih 105 MB ya, dan mungkin hanya berkurang berapa ratus KB ya. Dan untuk kuota GameSmith-nya berkurang dari 23,54 menjadi 23,33. Oke, berarti work ya teman-teman ya, dia mengambil dari kuota GameSmith-nya. Jadi setiap SSA itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun saya merekomendasikan di sini untuk hasil pengetesan SSA yang sudah saya tes ini, SSA Store yang nomor 1 ya teman-teman. Dan kemudian yang kedua itu disusul oleh Speed SSA, dan kemudian yang ketiga itu oleh Fly SSA, kemudian yang ketiga disusul oleh MyTuneLink, dan yang nggak saya recommended itu yang dari Free VPN karena dia nggak bisa connect tadi ya. Oke, sekian ya. Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan bisa untuk rekomendasi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Karena subscribe itu gratis dan untung ibadah di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi dalam video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.